Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Salam. Haleluya. Kita akan bersama setiap kehidupan kita untuk bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita menaikkan pujian dan hadirat Tuhan. Haleluya. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Katakan bersama-sama, rohmu yang hidup penuhiku. Bersama-sama. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan
saudara-saudara, persiapkan diri kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Sungguh-sungguh datang. Cari Tuhan, bukan cari manusia. Lihat Tuhan, jangan lihat manusia. Karena Tuhan yang baik, yang sudah menolong saya dan saudara, memberkati saya dan saudara sampai hari ini. Cari Tuhan. Ini kesempatan yang baik. Sungguh-sungguh kita mau mencari Tuhan pada pagi ini, supaya ibadahmu tidak sia-sia. Datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang maha baik, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami, yang selalu ada di setiap musim hidup kami. Dalam keadaan suka duka, dalam keadaan sehat dan sakit, Engkau selalu ada bersama dengan kami, menyertai kami, selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Karena itu pada pagi ini Tuhan, hari ini kami mau datang beribadah dengan sungguh-sungguh, bukan mencari manusia, bukan melihat manusia. Yang kami lihat hanya Tuhan yang baik, Tuhan yang sungguh nyata, sudah menolong kami dan sudah memberikan kehidupan kepada kami. Ampuni dosa dan salah kami. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, yang sekiranya telah menyakiti hati Tuhan, mari Tuhan ampuni. Layakkan kami pagi ini untuk datang beribadah kepada Tuhan. Jika sekiranya perkataan dan perbuatan kami sudah melukai hati Tuhan, melukai dan mengecewakan hati sesama kami, Tuhan ampuni kami Bapa, supaya pagi ini kami benar-benar dapat beribadah dengan berpusat kepada Kristus saja, satu-satunya Tuhan dan Raja kami. Segala bentuk intimidasi kuasa kegelapan yang coba-coba mengganggu ibadah ini, kami bersehati untuk mengusir di dalam nama Tuhan Yesus. Kami patahkan segala pekerjaan roh jahat keluar dari tempat ini. Biarlah ruangan ini hanya dipenuhi oleh kuasa Tuhan. Roh Kudus menguasai dari awal sampai akhirnya, menguasai hamba-hamba Tuhan yang melayani, menguasai jemaat yang datang beribadah dengan sungguh-sungguh, tidak main-main, tapi dengan segenap hati kami boleh mencari Tuhan. Demi nama Yesus Kristus Tuhan, Kepala Gereja, kami berdoa dan siap untuk beribadah. Haleluya. Yang siap katakan sama-sama, amin. Haleluya. Haleluya Yesus. Kita katakan bersama-sama, ajarku berdiam dekat di hatimu Tuhan. Haleluya. Cintamu
kehidupan kita. Dia begitu baik. Haleluya. 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 Kata bersama-sama di hadapan kemegahan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Kemegahan-Mu ku dapat menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat Kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat teramat baik. Engkau baik, teramat Haleluya. Haleluya. Dia begitu baik dalam setiap kehidupan kita. Dia begitu baik. Haleluya. Haleluya. Katakan bersama-sama di hadapan kemegahan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat Kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat Engkau baik Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Teramat baik. Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Teramat baik. Engkau baik. Teramat baik. Engkau Haleluya. Karena Dia begitu baik dalam hidup kita. Anggurnya tercurah buat kita semua. Haleluya. Haleluya. Anggur baru tercurah penuh hikmatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya nyata
sampai selama-lamanya. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Dalam setiap kehidupan kita, tentunya hidup kita senantiasa memerlukan kebenaran firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Tanpa kebenaran firman Tuhan, kita tidak tahu jalan mana yang harus kita lalui dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, biarlah dalam kehidupan kita sungguh-sungguh mengenal akan Tuhan dalam hidup kita. Kita persiapkan setiap kehidupan kita untuk menikmati kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Katakan bersama-sama, tak peduli masa lalu kita. Haleluya. Engkau tetap memilihku, kuasamu sempurnakan jadi gaya yang indah. Saudara kita semua untuk bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya, Yesus.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kami boleh bersyukur kepada Tuhan. Kalau yang mana kami pagi ini boleh datang, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bahkan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Adalah satu kesempatan yang tidak kami sia-siakan Tuhan. Namun kami mau membawa seluruh hidup kami untuk datang kepadamu. Kami percaya ketika kami datang dengan segenap hati kami kepadamu Bapa, maka Engkau turun akan memberkati seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Bapa sudah memimpin ibadah kami dari awal pertengahan. Biarlah segala pujian penyembahan kami yang jauh kurang sempurna ini Tuhan, kiranya menjadi persembahan yang dapat menyenangkan hati Tuhan, menjadi persembahan yang berbuah harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik. Terima kasih. Sebentar kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan, pimpin kami di dalam kami merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bukan pikiran kami, bukan hikmat kami yang bekerja, tapi biarlah hikmat Tuhan yang dahsyat itu bekerja di dalam hidup kami masing-masing, sehingga kami boleh mengerti apa maksud dan tujuan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapakku yang baik. Hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, hamba menyerahkan pelayanan hamba ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan pakai, pimpin hamba-Mu dalam penyampaian firman-Mu Tuhan. Biar Engkau semakin bertambah-tambah dalam hidup hamba-Mu, dan kami semakin berkurang-kurang di hadapan Tuhan. Kami mau supaya nama Tuhan saja dimuliakan dalam pelayanan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan, saya percaya Bapak Ibu semua sehat dan diberkati oleh Tuhan. Ya. Mari kita akan terus belajar di dalam kebenaran firman Tuhan, supaya kehidupan rohani kita bukan semakin merosot tapi semakin naik dan naik. Ya, pengenalan kita akan Tuhan semakin bertumbuh di hadapan Tuhan, dan kita menyenangkan hati Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kita membuka di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga. Surat 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 18. Surat 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Kalau sudah dapat katakan amin. Sudah dapat Bapak Ibu? Amin. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 18, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa Rasul Petrus bisa menulis di dalam ayat yang ke-18 yang barusan kita baca, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia, dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya. Kenapa Rasul Petrus begitu menulis, begitu menegaskan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang percaya kepada Tuhan? Ya, ada alasannya. Kalau kita membaca di dalam pasal 3 ayat pertama dan ayat selanjutnya, di situ dikatakan bahwa perikopnya mengatakan hari Tuhan. Ya. Akan banyak pengejek-pengejek, akan banyak ajaran-ajaran palsu, akan banyak nabi-nabi palsu. Ya. Akan banyak orang-orang yang menuruti hawa nafsu mereka sendiri.
Nah, di sini ditegaskan oleh Rasul Petrus supaya orang-orang yang percaya kepada Yesus tetap memiliki pengenalan akan Tuhan lebih dalam lagi. Ya. Pengenalan mereka semakin bertumbuh lagi di hadapan Tuhan. Ketika mereka menghadapi pengejek-pengejek dan mereka menghadapi rasul-rasul palsu dan lain sebagainya. Ya. Di sini dikatakan itu sebabnya Rasul Paulus menegaskan, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita. Dan di dalam ayat yang ke-17 di situ dikatakan ketika Rasul Petrus menjelaskan ketika hari Tuhan akan mendekat, akan banyak nabi-nabi palsu, akan banyak pengajaran-pengajaran, akan banyak pengejek-pengejek yang bisa membuat kita tidak bisa bertumbuh, yang bisa membuat kita goyah, bisa membuat kita lemah. Itu sebabnya Rasul Petrus menekankan di sini. Di dalam ayat yang ke-17 di situ dikatakan, tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Ya. Dua hal ini ditegaskan oleh Rasul Petrus supaya orang-orang yang percaya dalam nama Yesus, mereka yang sudah mengakui Yesus sebagai juru selamat, mereka ketika menghadapi pengejek-pengejek, ajaran-ajaran palsu, nabi-nabi palsu, mereka tidak goyah. Tetapi mereka mengalami satu pertumbuhan iman yang kuat di hadapan Tuhan. Ya. Pengenalan mereka semakin dalam lagi kepada Tuhan. Sehingga kalau mereka hidup dalam Tuhan, pengenalan akan Tuhan lebih dalam lagi dalam kehidupan mereka. Apapun bentuk itu tantangan pada hari Tuhan yang sudah mendekat, dia tidak gampang goyah. Kenapa? Ada kekuatan. Ya. Kenapa? Dia bertumbuh ke arah Tuhan. Ya. Dia mengenal Tuhannya. Itu sebabnya di Rasul Petrus berkata, ya, jangan tersesat ke dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu. Ya. Dua hal ini disampaikan oleh Rasul Petrus. Yang pertama dikatakan bertumbuh dalam kasih karunia. Ya. Kalau dalam perjanjian baru bertumbuh itu artinya bersekutu kepada Tuhan. Ya. Membangun persekutuan kita sama Tuhan. Kita sudah jelas disampaikan firman Tuhan oleh hamba-hamba Tuhan 2 minggu tentang tema yang ada di sini. Ya. Bukan hamba-hamba Tuhan saja ingin jemaat di tempat ini mengalami pertumbuhan. Tapi Yesus juga meminta kepada orang-orang yang percaya kepada Dia, umatnya yang dikasihinya, mengalami satu pertumbuhan yang benar di hadapan Tuhan. Ya. Yang Tuhan kehendaki adalah bagi orang percaya mengalami satu pertumbuhan, terus mengalami satu pertumbuhan. Orang yang mengalami satu pertumbuhan, orang yang cinta akan Tuhan. Orang yang mengalami satu pertumbuhan benar dan orang yang mengenal akan Tuhan, dia akan cinta sama Tuhan. Dia akan setia beribadah sama Tuhan. Dia akan setia melakukan apa yang menjadi pekerjaan Tuhan. Ya, karena tujuan Tuhan memanggil kita. Tujuan Tuhan Yesus memanggil Bapak, Ibu, Saudara dan saya tidak lain adalah supaya kita menjadi umat yang terus bertumbuh. Dalam apa? Bukan bertumbuh secara jasmani saja. Minggu kemarin sudah disinggung oleh Ibu Gembala. Ya. Pertumbuhan secara jasmani itu boleh,
tapi diimbangi dengan pertumbuhan rohani kita. Jangan jasmani kita tambah gemuk, tapi rohani kita kurus. Tidak seimbang. Badan saya gemuk, tapi kalau rohani saya kurus, apa artinya? Jadi ada seimbang. Rohani secara jasmani kita gemuk, secara rohani pun kita harus gemuk. Bagaimana caranya supaya rohani kita bisa bertumbuh? Kita membaca kebenaran firman Allah. Kita membangun dalam persekutuan kepada Tuhan. Bagaimana cara kita kalau kita mau tidak setia sama Tuhan, kita tidak membangun hubungan sama Tuhan, kita tidak membaca firman Tuhan, bagaimana iman rohani kita bisa bertumbuh? Ya. Itu sebabnya Rasul Petrus menegaskan bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Dan yang kedua dikatakan bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang ada di sini, kita semua, kita mengenal bukan karena orang lain. Kita mengenal Tuhan Yesus bukan kata orang lain. Tapi kita mengenal Tuhan melalui kehidupan kita secara pribadi. Merasakan, melihat bagaimana Tuhan itu dahsyat dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang Tuhan kehendaki setiap hari dalam kehidupan kita adalah harus ada pertumbuhan. Bukan hari Minggu saja kita bertumbuh, tapi setiap hari harus ada dalam pertumbuhan rohani kita. Ya. Kalau bayi yang baru lahir itu dikasih minum susu, Ibu Gembala minggu kemarin sudah menyinggung dengan jelas sekali. Ya. Bayi tidak selamanya minum susu. Ya. Umur berapa bulan dia harus diberi makanan. Supaya apa? Supaya dia kuat. Ya. Kalau bayi hanya dikasih susu dan bubur saja, tidak ada makanan yang keras, ya, maka bayi itu tidak akan pernah bertumbuh dengan baik. Dia akan lemas, dia tidak kuat. Begitupun juga kita. Ya. Kita sebagai orang-orang percaya yang sudah ditebus Tuhan, yang sudah menyerahkan hidup kita sama Tuhan, kita harus mengalami satu pertumbuhan demi pertumbuhan ke arah Tuhan. Ya. Kita bukan menjadi bayi-bayi yang lemah, tapi kita menjadi bayi-bayi rohani yang kuat, yang setiap hari dikasih makanan yang murni. Apa itu makanan yang murni? Apa itu susu yang murni? Yaitu firman Allah. Ya. Firman Allah. Kita dikasih makan makanan firman Allah. Supaya apa? Supaya rohani kita bertumbuh. Ya. Supaya roh kita kuat ketika menghadapi hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ya. Pertumbuhan tidak seperti instan, harus mengalami satu proses dalam kehidupan kita. Ya. Itu sebabnya mari kita minta supaya kita terus dipimpin oleh Roh Kudus dan kita terus memiliki satu kehausan dan lapar untuk terus mencari Tuhan dalam hidup ini. Ya. Coba kita baca di dalam Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat. Kenapa kita harus bertumbuh? Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran,
oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ya. Kenapa Bapak, Ibu, Saudara dan saya harus bertumbuh? Tuhan menghendaki kita menjadi orang percaya yang harus bertumbuh. Ya. Tadi Rasul Petrus menegaskan di situ kepada orang-orang yang percaya, agar orang-orang percaya yang dilayani oleh Petrus ini benar-benar memiliki kehidupan rohani yang bukan merosot, tetapi hidup rohaninya semakin bertumbuh dan naik dan naik. Ya. Karena mereka akan menghadapi pengejek-pengejek, guru-guru palsu, ajaran-ajaran yang menyesatkan. Ya. Nah, kalau mereka mengenal Tuhan lebih dalam lagi, mereka bertumbuh ke arah Tuhan, ya, maka dia tidak gampang digoyahkan oleh apapun. Dan Rasul Petrus di sini menjelaskan kembali, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Jadi ini yang disampaikan kepada kita hari-hari ini. Ya. Saya percaya ketika Ibu Gembala mengangkat satu tema, dia bukan mengangkat tema dengan kemauan hambanya sendiri, tidak. Saya percaya dia sudah berhubungan sama Tuhan dan bertanya dan lain sebagainya. Kenapa? Karena Tuhan punya visi itu disampaikan kepada hambanya, dan visi itu disampaikan kepada kita semua. Tujuannya supaya kita menjadi jemaat Tuhan, tidak kerdil, tapi kita menjadi jemaat Tuhan yang memiliki pertumbuhan rohani yang semakin naik lagi, makin dewasa, semakin tinggi. Itu sebabnya di sini dijelaskan supaya kita jangan diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran yang menyesatkan kehidupan kita, yang membuat kita goyah, yang membuat kita lemah. Tapi kalau Bapak, Ibu, Saudara dan saya terus bertumbuh ke arah Tuhan, ya, membaca kebenaran firman Tuhan yang selalu mengajarkan kita kebenaran-kebenaran yang sejati. Ketika kita menghadapi apa yang dikatakan Rasul Petrus dan Rasul Yohanes, kita tidak goyah, tapi kita tahu kebenarannya, bahwa Tuhan Yesus sudah mengatakan terlebih dahulu dalam kehidupan kita. Ya. Di dalam ayat yang ke-15 dikatakan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Ya. Kita terus berpegang pada kebenaran Allah, jangan berpegang kepada yang lain. Ya. Kebenaran Tuhan ini iya dan amin. Ini yang harus kita pegang. Ini yang harus menjadi fondasi dalam hidup kita. Akan banyak pengajaran-pengajaran yang sesat. Akan banyak pengajaran-pengajaran yang bisa menggoyahkan iman kita. Mari hari-hari ini kita terus membangun hubungan kita sama Tuhan. Rohani kita terus kita bangun di dalam Tuhan. Bagaimana cara kita membangun rohani kita? Ini lewat persekutuan sama Tuhan, lewat kita membaca kebenaran firman Tuhan. Ya. Ini yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Ayat yang ke-13, di ayat yang ke-13 pasal yang 4 ini, Efesus pasal 4,
sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ya. Dikatakan sampai kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Allah. Ya. Ini yang Tuhan mau. Yang Tuhan Yesus mau dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya. Sampai kita mengalami satu pertumbuhan, kedewasaan yang penuh ke arah Tuhan. Bukan ke arah yang lain. Tapi kita mencapai satu kedewasaan penuh ke arah Tuhan. Pertumbuhan kita semakin dewasa lagi di hadapan Tuhan. Sehingga Bapak, Ibu, Saudara dan saya, kita tidak gampang disesatkan. Kenapa? Karena kita sudah mengenal siapa itu Tuhan kita yang kita sembah. Kita sudah mengetahui kebenaran Tuhan. Coba kita baca di dalam 2 Tesalonika. 2 Tesalonika pasal yang pertama. 2 Tesalonika 1 ayat yang ketiga. 2 Tesalonika 1 ayat yang ketiga. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Kembali Rasul Yohanes menegaskan, Rasul Petrus melihat jemaat yang dilayani itu ada satu pertumbuhan yang meningkat. Ya. Itu sebabnya Rasul Petrus menegaskan kembali kepada mereka, dan memang patut demikian karena imanmu makin bertambah. Ya. Iman makin bertambah, bukan makin merosot, tapi iman semakin bertambah dan dia makin kuat. Ya. Makin kuat. Ini yang harus kita kerjakan dalam hidup ini. Ya. Kita bukan semakin merosot pertumbuhan iman kita, pertumbuhan rohani kita. Tapi yang Tuhan kehendaki adalah pertumbuhan rohani kita semakin naik. Semakin naik ke arah Kristus. Dan iman kita semakin kuat. Kalau iman kita sudah kuat, sekali lagi saya katakan, firman Allah berkata, kita tidak gampang digoyahkan oleh apapun. Kenapa? Karena iman kita kuat. Dari mana iman kita kuat? Karena kita bertumbuh ke arah Tuhan. Ya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita mau terus bawa hidup kita. Kalau ada persekutuan, doa, ibadah, ya, jangan tinggalkan. Tapi mari kita mau datang. Jangan lihat orang lain. Ya. Lihat pribadi kita. Sudahkah kita bertumbuh ke arah Tuhan? Sudahkah iman kita kuat? Itu yang harus kita bangun dalam diri kita pribadi lepas pribadi. Jangan lihat orang lain. Lihat kita sendiri. Diri kita sendiri. Jangan mengoreksi orang lain. Koreksilah diri sendiri. Apakah saya sudah bertumbuh ke arah Tuhan? Apakah saya memiliki pengenalan akan Tuhan dengan penuh?
atau mungkin sebaliknya. Ya. Jadi hari ini bukan zamannya kita menilai orang satu dengan yang lain. Kita nilai diri kita sendiri. Kalau diri kita belum mengalami satu pertumbuhan rohani ke arah Tuhan, kalau diri kita belum mengalami pengenalan akan Tuhan lebih dalam lagi, bangun diri kita. Bagaimana cara kita membangun? Bangun hubungan kita sama Tuhan, persekutuan kita sama Tuhan. Dan kita membaca kebenaran-kebenaran firman Alkitab yang kita punya. Ibu Gembala selalu menyinggung, Alkitab jangan dibiarkan terpajang di meja atau di bufet. Ya. Alkitab tujuannya untuk kita baca. Kenapa kita baca? Supaya rohani kita terus mengalami satu pertumbuhan yang benar ke arah Kristus. Ya. Coba kita baca. Bagaimana kita bisa bertumbuh? Kita harus dekat sama Tuhan. Ya. Dekat sama Tuhan. Di dalam Yohanes pasal yang ke-15, situ Rasul Yohanes menjelaskan bahwa Yesus yang menjadi pokok anggur itu. Ya. Yesus yang menjadi pokok anggur. Dan Bapak, Ibu, Saudara dan saya adalah ranting-rantingnya. Ya. Bagaimana Bapak, Ibu, Saudara dan saya bisa bertumbuh ke arah Tuhan kalau kita tidak menempel pada pokok anggur itu? Siapa pokok anggur itu? Yaitu Yesus sendiri. Ya. Di situ menjelaskan, tinggallah di dalam aku. Dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-5. Tinggallah di dalam aku. Dan Tuhan di dalam kita. Ya. Nah, kalau Bapak, Ibu, Saudara dan saya ingin mengalami satu pertumbuhan terus menerus ke arah Tuhan, mari kita tinggal di dalam Tuhan, tinggal di dalam firman-Nya. Ya. Jangan jauh dari pokok anggur itu, tapi kita nempel pada pokok anggur itu, yaitu Yesus Kristus. Kenapa kita harus menempel? Supaya kita bertumbuh. Coba kita memperhatikan mangga di sebelah gereja ini. Cabang-cabangnya itu bisa mengeluarkan buah. Kenapa dia bisa mengeluarkan buah cabang-cabangnya? Karena dia nempel pada pokok pohon yang aslinya. Kalau cabangnya tidak nempel sama pohon itu, dia tidak gampang bisa mengeluarkan buah dan dia akan mati. Begitupun juga kita, Bapak, Ibu, Saudara. Kita adalah carang-carangnya, cabang-cabangnya. Kita harus tinggal sama Tuhan. Kita harus nempel sama Tuhan. Ya. Kita harus nempel sama Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa bertumbuh. Dalam pertumbuhan itu akan mengeluarkan buah. Ya. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jangan hanya menjadi orang percaya, saya percaya Yesus, terima Yesus, dibaptis, selesai. Tidak ada peningkatan, tidak ada pertumbuhan. Ya. Tuhan tidak mau demikian. Yang Tuhan mau adalah ketika kita percaya Yesus, menerima Yesus, dan kita memberikan hidup kita dibaptis. Setelah kita dibaptis, kita matikan semua apa yang ada pada kita dan kita mulai bertumbuh ke arah Tuhan. Ya. Kita harus tetap nempel sama Yesus.
Karena kalau kita tetap nempel, kita tetap bertumbuh. Bertumbuh, ada kehidupan. Ya. Cabang pohon itu ada kehidupan. Maka dia bisa mengeluarkan buah-buah yang ada. Nah, kita pun juga demikian. Kalau kita mau bertumbuh, kalau kita mengeluarkan buah, kita harus nempel pada pokok anggur kita, itu Yesus Kristus. Kalau kita menempel sama Yesus, maka ada satu pertumbuhan. Terus ada satu pertumbuhan dalam hidup kita. Kita membangun diri kita memotivasi diri kita terus mengerjakan bagaimana caranya supaya rohani saya, supaya kehidupan saya boleh makin bertumbuh dan bertumbuh. Kita baca firman Tuhan, kita bangun hubungan sama Tuhan. Kita terus menempel dan tinggal di dalam Tuhan. Maka kita menjadi orang-orang yang setiap hari bertumbuh dan bertumbuh serta mengeluarkan buah bagi kemuliaan Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita bisa bertumbuh? Kita harus matikan karakter kita. Ya. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-12. Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-24. Yohanes pasal 12 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Ya. Bapak, Ibu, Saudara, ini Yesus sendiri yang berkata, jika biji itu tidak mati, jika biji itu tidak jatuh dan tidak mati, dia tidak bisa bertumbuh. Terkadang kita, Bapak Ibu, Tuhan ingin menghendaki kita sebagai orang percaya bertumbuh, terus mengalami satu pertumbuhan. Terkadang kita manusia sudah nyaman dengan keadaan kita, sudah nyaman dengan karakter hidup kita. Ya. Oh, saya orangnya wataknya keras dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Tidak bisa diubahkan, tidak bisa dirubah karakter kita. Itu secara manusia tidak bisa. Tapi kalau Tuhan yang bekerja, apa bagi manusia yang tidak bisa, bagi Tuhan itu bisa. Asalkan orang itu sendiri ada mau untuk bertumbuh, ada mau untuk diperbaharui, ada mau untuk dibentuk. Ya. Saya boleh bersyukur sebagai Tuhan, sebagai anak Tuhan atau sebagai hamba Tuhan. Saya terus terang orangnya tidak pemaaf, orangnya yang keras, orangnya yang gampang marah dulu. Ya. Ketika saya hidup dan menyerahkan diri sama Tuhan dan saya tinggal di pastori. Di pastori itu saya tinggal berapa tahun sampai saya masuk sekolah Alkitab. Ya. Sebelum saya sekolah Alkitab, saya tinggal di pastori bersama Ibu Gembala dan Bapak Gembala. Di situ saya mengalami satu didikan secara rohani. Ya. Jadi sebelum saya mendapat didikan secara rohani di tempat sekolah saya di Surabaya, saya sudah dibentuk terlebih dahulu di gereja ini. Ya. Saya terus
merasa memberontak ketika Tuhan ingin membentuk saya, ketika Tuhan ingin memakai saya. Saya sudah nyaman Tuhan dengan hidup saya, dengan sifat karakter saya. Ya. Tapi beda Tuhan mau. Kalau siapa yang mau percaya kepada Yesus, siapa yang mau mengikut Yesus, dia harus dibentuk, dia harus diperbaharui. Ya. Dengan berjalannya waktu saya sekolah Alkitab. Saya di situ dibentuk, hari lepas hari saya dibentuk. Melalui pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh guru-guru yang ada. Ya, melalui kebenaran firman Tuhan, melalui persekutuan yang setiap hari dibangun. Ya. Kalau di sana itu Bapak Ibu Saudara, kita itu tidak pernah lepas dari persekutuan kita sama Tuhan. Ya. Di sini saja yang bisa ada jedanya. Kalau di Surabaya tidak ada. Apalagi kami mahasiswa yang ada. Tidak ada jeda. Bangun pagi doa. Selesai doa kita lakukan pekerjaan-pekerjaan kita. Selesai menyelesaikan pekerjaan kita masuk dalam sekolah. Selesai sekolah belum kita makan, masuk dalam doa. Itu kita dibentuk. Ya. Kenapa kita dibentuk sedemikian rupa? Supaya kita kuat. Supaya kita tidak nyaman dengan kehidupan kita yang ada. Tapi kita mengalami satu pertumbuhan ke arah Tuhan. Ya, ini yang Tuhan mau. Ya. Nah, Tuhan mau supaya kita dibentuk, kita harus mati terlebih dahulu. Matikan kekerasan kita, matikan kekarakteran kita yang keras, yang kasar, yang gampang tersinggung dan lain sebagainya. Kita harus matikan. Ya. Supaya apa? Supaya kita bisa bertumbuh. Supaya firman Tuhan yang setiap hari kita dengar itu benar-benar masuk di tanah hati kita yang baik. Ya. Kalau Bapak, Ibu, Saudara dan saya nyaman dengan kehidupan kita, nyaman dengan karakter kita, bagaimana kita bisa bertumbuh? Ya. Karena kita tidak mau dimatikan. Firman Allah dikatakan, biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah, sesungguhnya jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia menghasilkan buah yang banyak. Ini yang harus kita kerjakan. Kalau Bapak, Ibu, Saudara dan saya ingin bertumbuh dan menghasilkan buah dalam hidup kita, kita harus matikan semuanya apa yang ada pada kita. Ya. Baru kita bisa bertumbuh ke arah Tuhan dan baru kita bisa mengeluarkan buah bagi kemuliaan Tuhan. Ya. Ini yang Tuhan mau Bapak Ibu. Ya. Kita tinggal dalam Tuhan, nempel terus sama Tuhan. Yang kedua, kita matikan semua karakter kita sehingga kita bisa bertumbuh ke arah Tuhan. Yang ketiga, ya, kita harus menerima air susu yang murni dan makanan-makanan yang bisa menguatkan kita. Makanan yang bisa menguatkan kita bukan babi guling, bukan ayam guling, bukan pelecingan ayam, bukan babi kecap. Tapi yang bisa menguatkan kita adalah makanan yang bisa menguatkan kita adalah firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang bisa menguatkan Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Bukan makanan-makanan yang di restoran. Bukan makanan-makanan yang setiap hari kita makan. Itu bisa membuat tubuh kita secara jasmani saja kuat, bernutrisi. Ya.
Tapi yang penting di sini adalah kehidupan rohani kita. Ya. Tubuh saja kita kasih makan yang bergizi, yang bernutrisi, yang ada manfaatnya. Mari kita kasih makan rohani kita dengan makanan-makanan yang bisa membuat kita kuat. Makanan-makanan yang murni, makanan-makanan yang sehat adalah firman Allah. Ya. Bukan mie instan yang buat kita kuat. Tapi firman Allah inilah yang membuat kita kuat. Ya. Yang membuat kita semakin bertumbuh. Yang membuat kita semakin mengenal akan Tuhan yang kita sembah. Ya. Sangat jelas sekali di dalam 1 Petrus pasal yang kedua. Coba kita melihat apa yang harus kita kasih makanan rohani kita. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang kedua. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang kedua. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai oleh nafsu. Maaf. Ayat yang kedua ya, yang diberikan air susu yang murni, saya salah nyatat ini. 1 Petrus 2. Salah nulis saya. 1 Petrus 2 ayat yang kedua. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin air susu yang murni dan rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jadi rohani kita bertumbuh bukan karena makanan pelecingan ayam, bukan karena sotonya Ibu Lina, bukan karena rawon, bukan karena babi guling, ayam babi kecap, tapi supaya rohani kita bertumbuh. Karena apa? Karena makanan yang murni. Apa itu makanan murni? Firman Tuhan. Ya. Firman Tuhan sangat jelas. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Bapak Ibu mau bertumbuh terus ke arah Tuhan? Haleluya. Terlalu berat sekali, berat saya untuk bertumbuh karena saya masih hidup nyaman dengan keadaan saya. Jangan terus hidup nyaman dalam keadaan kita, Bapak Ibu. Ya. Kita terus harus bangkit. Harus membenahi hidup kita. Bukan saatnya kita terlena, tapi mari bangkit, perbaharui hidup kita. Kalau tadinya kita kurang dekat sama Tuhan, kalau tadinya kita tidak ada persekutuan sama Tuhan, kalau tadinya kita belum mengenal Tuhan secara benar sama Tuhan, kalau tadinya kita belum bertumbuh ke arah Tuhan, jangan diam saja, bangkit dan lakukan itu. Karena firman Tuhan sudah menjelaskan tadi. Rasul Petrus, Rasul Yohanes menjelaskan akan banyak ajaran-ajaran palsu, akan banyak ajaran-ajaran yang menyesatkan. Itu yang akan kita hadapi. Kalau kita tidak bertumbuh dalam Tuhan, maka kita gampang digoyahkan. Gampang terseret ke arus yang tidak benar. Tapi mari kita mau terus bangun rohani kita dalam pengenalan kita akan Tuhan. Bertumbuh terus ke arah Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang yang tetap kuat di dalam Tuhan. Ya, mari Bapak Ibu Saudara,
Yang Tuhan mau adalah mari kita terus bertumbuh ke arah Tuhan. Bertumbuh terus. Rohani kita bertumbuh dan bertumbuh. Mari kita bangun terus rohani kita. Jangan sampai lemah. Yang Tuhan mau supaya rohani kita tetap kuat. Bangun persekutuan sama Tuhan. Bangun kita membaca kebenaran Tuhan setiap hari. Ini makanan yang murni, yang bisa menguatkan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Bukan makanan yang lain tadi yang sudah saya katakan. Tapi firman Allah yang murni ini, itu yang memberikan kekuatan kepada kita semua. Amin firman Tuhan. Mari kita mau tundukkan kepala kita. Kita minta supaya Roh Kudus memimpin terus hidup kita. Mari kita akan sama-sama datang sama Tuhan. Hanya Tuhan dan kita sendiri yang tahu keadaan kita, kehidupan kita secara rohani. Orang lain tidak bisa melihat kehidupan rohani Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tapi hanya kita pribadi dengan Tuhan. Kalau mungkin kehidupan pribadi kita sama Tuhan kurang bersekutu, kurang membaca firman Tuhan, maka rohani kita lemah, kita tidak bisa bertumbuh. Mari kita mau datang kembali kepada Tuhan, memperbaiki kehidupan kita. Kita butuh makanan yang sehat, butuh makanan yang murni, yaitu firman Tuhan, supaya kita menjadi orang-orang percaya yang tetap kuat dan tidak gampang digoyahkan oleh apapun. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, Tuhan menciptakan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tujuannya supaya kita serupa dengan Dia, memiliki karakter Dia dalam hidup kita. Seringkali kita menaikkan pujian, ku mau sepertimu Yesus. Itu keluar dari bibir lidah kita saja. Tapi dengan berjalannya kehidupan kita tidak pernah mengizinkan rohani kita bertumbuh ke arah Tuhan. Sehingga kita gampang goyah, kita gampang lemah. Kita tidak memiliki Kristus itu dalam hidup kita. Inilah kami Tuhan. Ya Yesus. Kita naikkan pujianku mau sepertimu Yesus, refnya saja. Ini kami Yesus. Ya Bapa. Oh, sempurnakanlah kami Tuhan. Dalam setiap jalan kami. Sepertimu Tuhan, mau sepertimu. Kalau Bapak, Ibu, Saudara, dan saya ingin seperti Yesus, mari kita melakukan firman Tuhan yang setiap hari kita dengar. Hidup terus bertumbuh dalam kebenaran firman Allah. Hidup terus mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Supaya hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya terus memuliakan Tuhan. Ku mau sepertimu Yesus, amin. Sempurnakan, amin Tuhan. Oh, dalam segenap jalan kami Tuhan. Bagaikan bencana yang siap dibentuk. Siap dibentuk. Ini hidup kami Tuhan.
Yesus, Engkau membentuk hidup kami Tuhan, supaya hidup kami selalu dibaharui oleh kuasa firman-Mu. Oh, jadikanku Allah Tuhan. Ya, ini hidup kami. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu, Tuhan. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, mau seperti-Mu, Yesus. Dengan kasih Kristus, Bapak Iwan untuk tampil ke depan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa, buat kebenaran firman yang disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Jadikan kami Tuhan lebih lagi setia, lebih sempurna lagi Tuhan, karena kami mau seperti Engkau ya Bapa. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, dan bawalah kami terus mendekat, lebih lagi mendekat kepadamu ya Bapa. Berkatilah Tuhan hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Pakai hidupnya Tuhan, berkati rumah tangganya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami naikkan syukur kepadamu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan, terima kasih kepada hambanya Ibu Shalom, selamat pagi. Dan inilah pengumuman untuk Doris. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita akan mendengarkan warta gereja sepekan. Saya persilahkan. Shalom, selamat pagi. Dan inilah pengumuman untuk sepekan ke depan. Selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali hadir dalam ibadah kami. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman yang pertama yaitu untuk ibadah raya dilaksanakan setiap hari Minggu pada pukul 8 pagi dan bertempat di gereja lantai 2. Ibadah sekolah minggu juga dilaksanakan setiap hari Minggu pada pukul 8:30 pagi dan bertempat di gereja lantai 1. Ibadah remaja juga dilaksanakan setiap hari Minggu pada pukul 10 pagi dan bertempat di lantai 1. Ibadah komisi pria dilaksanakan setiap hari Selasa pada minggu kedua dan minggu keempat, dimulai pada pukul 6 sore. Sama halnya dengan ibadah komisi perempuan juga dilaksanakan setiap hari Selasa pada minggu kedua dan minggu keempat, dimulai pada pukul 6 sore. Ibadah pujian dan penyembahan dilaksanakan setiap hari Jumat pada pukul 5:30 sore dan bertempat di lantai 1. Ibadah pemuda dilaksanakan setiap hari Sabtu, dimulai pada pukul 6:30 malam dan bertempat di gereja lantai 1. Bagi Bapak Ibu Saudara dan Saudari yang ingin mendaftarkan diri sebagai jemaat gereja, dapat men-scan QR Code yang tersedia di depan pintu masuk gereja dan mengisi form pendaftaran. Menara Doa Sekota dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 25 September 2023 dimulai pada pukul 10 pagi dan bertempat di rumah Pendeta Andreas.
Nah, bagi jemaat yang ingin bergabung, dapat berkumpul di gereja pada pukul 9:30 pagi. Jaringan doa wanita dilaksanakan pada hari Senin tanggal 25 September 2023, dimulai pada pukul 6 sore dan bertempat di gereja. Happy birthday and happy anniversary. Persembahan diakonia dijalankan setiap minggu pertama dan minggu kedua. Untuk diketahui jemaat bahwa keputusan rapat pengurus terkait diakonia adalah sebagai berikut, yaitu Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang terdaftar sebagai anggota jemaat GPPS Bethlehem Mataram berhak mendapatkan bantuan apabila mengalami sakit atau rawat inap di rumah sakit, melahirkan, dan dana kematian atau duka cita. Berikut pokok doa selama sepekan. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk tim multimedia yang sudah menyampaikan warta gereja sepekan pada saat pagi hari ini. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Saya sedang bagi pelayan-pelayan persembahan untuk maju ke depan. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh memuliakan nama Tuhan, kami boleh bersama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan. Saat ini kami memberikan persembahan, bila kami boleh belajar memberi yang terbaik dan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami jalankan persembahan pagi hari ini. Haleluya. Amin. Ajarku berdiam, dekati hatimu Tuhan. Haleluya. Ajarku berdiam, dekat di hatimu. Saat ku berbalik, memegang cintamu.
Iya, mari kita berdiri bersama-sama, kita akan mengakhiri ibadah kita. Selamat ulang tahun untuk semua, baik ulang tahun hari kelahiran dan ulang tahun hari pernikahan. Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Sebuah harapan yang kami gantungkan kepada Tuhan, sebuah pengharapan yang kami minta kepada Tuhan. Kiranya Engkau berkenan mendengarkan doa dan harapan kami pada hari ini yang kami nyanyikan lewat lagu ini. Kiranya Engkau berkenan untuk melindungi kami, untuk memberkati kami, dan untuk memelihara sepanjang umur hidup kami. Berkati semua jemaat Tuhan dari mulai anak sekolah minggu sampai kaum lansia. Berkati mereka dalam kehidupannya secara pribadi, dalam pendidikan anak-anak dari mulai bangku sekolah TK sampai perguruan tinggi. Buatlah anak-anak kami anak-anak yang berhasil, anak-anak yang kelak di masa yang akan datang menjadi para pemimpin besar yang dipakai dan diberkati Tuhan. Mereka akan menjadi orang-orang sukses. Mereka akan menjadi anak-anak yang terus bertumbuh di dalam takut akan Tuhan. Jadi anak-anak yang hormat kepada orang tua. Menjadi anak-anak yang membawa kebahagiaan dalam kehidupan keluarga. Berkatilah pekerjaan jemaat Tuhan di tempat ini. Usahanya, mata pencahariannya Tuhan memberkati. Supaya mereka boleh melihat kelimpahan dari Tuhan selalu menyertai dalam kehidupan mereka. Yang belum punya pekerjaan, Tuhan bukakan jalan supaya mereka boleh mendapat pekerjaan yang baik. Berikanlah karakter yang rajin dan semangat untuk bekerja, sehingga kemiskinan tidak akan menimpa kami, tetapi kami akan menerima keberkatan ketika jiwa kami semangat untuk berjuang dalam hidup ini. Berkati rumah tangga, setiap rumah tangga mengalir anggur baru Tuhan. Ada kesejahteraan dan kebahagiaan, ada sukacita dan damai sejahtera. Setiap rumah tangga saling mengasihi, saling setia untuk menjaga komitmen pernikahan mereka satu dengan lainnya. Berkatilah dalam seluruh
seluruh rangkaian ibadah yang ada di sini, dari mulai ibadah kategorial sampai ibadah raya. Biar jemaat Tuhan boleh ambil bagian, mempersembahkan hidupnya selagi masih ada waktu, selagi Tuhan masih berkenan kami cari dan kami temui. Biar jemaat setia dalam ibadah-ibadah yang ada, berkomitmen di gereja ini dan bertumbuh di gereja ini Bapa, agar mereka benar-benar bertumbuh menjadi semakin kuat, bertumbuh menjadi semakin dewasa. Kami berdoa kalau ada yang baru pertama kali datang di sini, Tuhan juga berkati mereka yang baru bergabung bersama kami di tempat ini. Tuhan juga memberkati anak-anak Tuhan yang berulang tahun, baik ulang tahun hari kelahiran maupun ulang tahun pernikahan mereka masing-masing. Berikan kesehatan, panjang umur, diberkati dalam segala aspek kehidupan mereka, dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, segala harapan dan cita-cita serta doa mereka, Tuhan yang membuatnya terkabul dan tercapai ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati semua yang sudah melayani pada pagi hari ini. Tuhan memberkati tangan-tangan yang sudah memberikan korban persembahan bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini, baik itu persembahan untuk kas gereja dan persepuluhan. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati orang-orang yang sudah menabur, karena orang yang menabur itu pasti akan menuai. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mendoakan anak-anak Tuhan yang sakit, kami berdoa untuk Ibu Maria, kami berdoa untuk Bapak Yuda, kami berdoa untuk proses pemulihan Bapak Dani. Biar kiranya Tuhan tolong dan campur tangan buat mereka, supaya mereka boleh disembuhkan Tuhan dengan sempurna. Berkati keadaan bangsa dan negara kami Indonesia di tengah berbagai macam hiruk pikuknya politik yang ada menjelang masa-masa pemilu, dan bulan depan akan dimulai masa kampanye. Tuhan tolong supaya tetap aman, tetap damai. Siapapun Tuhan yang akan nantinya terpilih menjadi presiden Indonesia, kami percaya itu adalah pilihan Tuhan. Berikan kecerdasan kepada masyarakat Indonesia, khususnya orang-orang Kristen yang ada di bangsa ini. Biar kami tidak menjadi orang-orang yang abstain, tapi kami boleh memilih orang yang akan duduk sebagai pemimpin Indonesia ke 5 tahun ke depan Bapak. Berikan kami kecerdasan untuk memilih dan tidak sampai kami melakukan hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Berkatilah pemerintah yang sekarang masih memerintah, supaya Tuhan memberikan kekuatan hikmat dalam memimpin negeri kami, supaya Bapak Presiden Jokowi dan seluruh menteri-menterinya dapat menjalankan akhir periode ini dengan meninggalkan jejak yang begitu baik Bapak, demi untuk kesejahteraan Indonesia tercinta. Berkati juga Provinsi Nusa Tenggara Barat, kepemimpinan gubernur kami yang telah demisioner, Tuhan tolong supaya juga nanti akan ada pemimpin daerah ini, pemimpin yang nasionalis, pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang mengedepankan kepentingan masyarakat NTB demi untuk kesejahteraan dan kemajuannya. Berkati provinsi ini, cukupkan sandang pangan, ada kedamaian dan ada ketentraman. Jauhkan dari berbagai macam hal-hal yang akan merusak perpecahan bangsa, perpecahan antar suku dan agama. Biarlah segala kelompok-kelompok radikalisme yang ingin memecah belahkan Indonesia, Tuhan yang akan menyingkirkan mereka dari bumi ini, dan biarlah Indonesia tetap aman, damai dan sejahtera. Berkati aparat TNI dan Polri dalam menjaga stabilitas keamanan bangsa ini. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Kami akan meninggalkan gereja ini dan kami akan kembali pulang ke rumah kami masing-masing. Kami mau memohonkan berkat Tuhan atas setiap kehidupan kami. Sebelum hamba-Mu memintakan berkat, kami akan menaikkan doa yang Tuhan Yesus telah ajarkan untuk kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak dan Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah kita bersama-sama. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan memberikan engkau damai sejahteranya. Tuhan menghadap
memalingkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau kasih karunia-Nya. Pulanglah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, di dalam kekuatan persekutuan Allah Roh Kudus yang menjadi sumber pertolongan kita. Pulanglah dengan selamat, malaikatnya diperintahkan menjaga kita, melindungi saudara di sepanjang jalan. Saudara tiba dengan sehat dan selamat di rumah masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima berkat Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.